Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salat duha merupakan salah satu salat sunnah yang bisa melancarkan rezeki seseorang. Demikian pula dengan salat tahajud, karena salat tahajud merupakan sebaik-baik salat setelah salat fardu. Dalam penjelasan kali ini akan disampaikan kepada kita mengenai 12 alasan mengapa tahajud dapat melancarkan rezeki. Nomor 1, salat tahajud merupakan salah satu salat yang dapat memberikan tiket masuk surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Pasti semua muslim mencita-citakan masuk surga. Untuk masuk ke sana, mudah saja. Yang penting kita punya tiketnya. Salah satu tiket untuk masuk surga adalah melalui sholat tahajud. Abdullah ibnu Muslim berkata, kalimat yang pertama kali kudengar dari Rasulullah SAW itu adalah, hai sekalian manusia, sebarkanlah salam, bagikanlah makanan, sambunglah silaturahmi, tegakkanlah sholat malam saat manusia lainnya sedang tidur. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Salat tahajud adalah salah satu amalan yang disukai oleh Allah. Jika melalui tahajud surga saja diberikan, maka apalagi cuma rezeki yang ada di dunia ini. Nomor 2, kebaikan yang menolong di akhirat. Di akhirat nanti tidak ada yang akan menolong kita kecuali amal perbuatan yang telah kita lakukan di dunia. Sedapat mungkin umur yang kita miliki dipergunakan untuk menambah timbangan amal kebaikan dan meminimalisir dosa atau maksiat yang mengurangi amal kebaikan kita. Allah SWT berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, seraya mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik sebelumnya di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 15-18. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang senantiasa bertahajud insya Allah akan mendapatkan balasan yang sangat menggembirakan di akhirat kelak. Mengapa demikian? Karena Allah menyukai hambanya yang mendekatkan diri kepadanya, rela mengorbankan kesenangan waktu tidurnya untuk bercengkrama dengan Rabb-Nya. Jika balasan di akhirat didapatkan, apalagi balasan di dunia, termasuk rezeki yang berlimpah. Nomor 3, menyapu penyakit hati dan jasmani. Sebagai manusia, kita memiliki kelemahan, yaitu bisa terjangkit penyakit-penyakit jasmani dan penyakit hati. Penyakit jasmani yang terkait dengan badan kita karena kelalaian kita menjaga kesehatan, karena gaya hidup kita yang tidak sehat, membuat kita menganiaya diri sendiri tanpa kita sadari. Kita dengan sengaja mengundang penyakit masuk ke dalam badan dan menjajah kita. Kalau akhirnya kita meninggal karena sakit, itulah bukti kekalahan kita terhadap penyakit. Begitupun juga dengan penyakit hati. Kita membiarkan setan mengambil domba kita, membisiki kita, membangkitkan hawa nafsu kita sehingga kita jadi dengki, suka marah, suka mengeluh, galau, bimbang, tak bersyukur. Kita terkena penyakit hati karena tidak membentengi diri dengan iman yang teguh. Kita biarkan diri terombang-ambing, tak memiliki keyakinan yang teguh. Kita tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan seolah akan hidup selamanya. Dan jika ini yang terjadi, setan tertawa terbahak-bahak karena kita sudah kalah dalam pertempuran melawannya dan akan ikut bersamanya menjadi penghuni neraka. Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah SAW bersabda, dirikanlah sholat malam, karena sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang salih sebelum kamu. Sholat malam dapat mendekatkan kamu kepada Tuhanmu. Sholat malam adalah sebagai penembus perbuatan buruk, mencegah berbuat dosa, dan menghindarkan diri dari penyakit yang menyerang tubuh. Hadis riwayat Ahmad. Rezeki yang terindah adalah tubuh dan jiwa yang sehat, sehingga kita bisa berkarya dan memaksimalkan ibadah kepadanya. Bagaimana bisa fokus ibadah kalau tubuh digerogoti penyakit, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit hati? Nomor 4, jalan meraih kemuliaan.
Siapa sesungguhnya manusia yang paling mulia itu? Bukan mereka yang rezekinya banyak sehingga kaya raya berlimpah harta. Bukan mereka yang cantik, ganteng, rupawan, serta terkenal seantero jagat. Bukan mereka yang dianugerahi jabatan tinggi, punya pengaruh dan pengikut yang banyak. Bukan mereka yang keturunan raja, bangsawan, ningrat, darah biru. Tapi orang yang mulia itu adalah sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, yang artinya, Jibril mendatangiku dan berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena engkau akan mati. Cintailah orang yang kau suka, karena engkau akan berpisah dengannya. Lakukanlah apa keinginanmu, engkau akan mendapatkan balasannya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kemuliaan seorang muslim adalah sholat waktu malam dan ketidakbutuhannya dimuliakan orang lain." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi yang terpenting adalah bagaimana menjadi mulia di mata Allah, bukan di mata manusia. Jika kita berharta banyak belum tentu jadi jaminan mulia di mata Allah. Itulah rezeki terindah, memperoleh kemuliaan di hadapan Allah. Nomor 5. Sarana mendapatkan rahmat Allah. Rahmat adalah kasih sayang Allah yang hanya diberikan pada orang-orang tertentu yang dikehendakinya. Maukah kita menjadi kesayangan Allah? Jika ingin semua keinginan kita terpenuhi, dekati Allah dan jadilah kesayangannya. Sama halnya, jika kita menyayangi seorang, maka kita akan berusaha semampunya untuk menyenangkan dan memenuhi kebutuhannya. Apalagi Allah yang Maha Kaya. Jika Dia menyayangi kita, bagaimana mungkin Ia tidak akan memberi apa yang kita butuhkan? Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam, lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikkan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikkan air di wajahnya." Hadis riwayat Abu Daud. Nomor 6. Sarana pengabulan permohonan. Kita perlu berdoa pada Allah, karena pada dasarnya kita ini lemah. Kita ini butuh padanya dan Dia Maha Kaya dan Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Allah SWT berjanji akan mengabulkan doa orang-orang yang menunaikan sholat tahajud dengan ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, dari Jabir berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya di malam hari ada satu saat yang ketika seorang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah memberinya. Itu berlangsung setiap malam." Hadis riwayat Muslim. Jika merasa kesusahan rezeki, tidak usah mengadu pada manusia. Paling-paling mereka cuma mengasihani kita. Bangkitlah dan mengadu pada Allah di sepertiga malam terakhir. Tak perlu merasa kalah jika kemenangan itu jaraknya cuma antara kening dan sejadah. Nomor 7. Pembersih dosa dan kesalahan. Kita pasti sudah tahu apa penghalang rezeki nomor 1. Ya, itu adalah dosa. Baik dosa besar maupun dosa kecil yang terus-menerus dilakukan. Rezeki tersumbat karena dosa. Jadi apa yang harus dilakukan agar rezeki kembali lancar? Membersihkan dosa dan kesalahan dengan taubat dan amal ibadah. Dari Abu Umamah Al-Bahili berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lakukanlah qiyamul lail, karena itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Bentuk taqarrub, penghapus dosa dan penghalang berbuat salah." Hadis riwayat At-Tirmizi. Nomor 8. Jalan mendapat tempat yang terpuji. Di manakah tempat terpuji itu? Itulah kedudukan mulia yang akan diperoleh hamba-hamba Allah yang bertakwa di akhirat nanti. Tempat terpuji juga bisa dianugerahkan kepada manusia selama hidup di dunia, yaitu diberi kemuliaan karena amal salehnya membuat dia dihormati dan dimuliakan oleh sesama manusia. Allah SWT berfirman, "Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Quran Surat Al-Isra ayat 79. Nomor 9. Melepas ikatan syaitan. Syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia yang senantiasa membisikkan keraguan dan mengajak manusia berbuat dosa. Allah memerintahkan kita untuk melawannya. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ketika kalian tidur, setan membuat 3 ikatan di tengkuk kalian. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, 'Malam masih panjang, tidurlah.' Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu, lepas lagi ikatan berikutnya.
Selanjutnya, jika ia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan yang terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, jiwanya jadi kotor dan malas. Hadis riwayat Bukhari. Kemalasan adalah salah satu dari 4 hal yang memendekkan rezeki. Jika ingin rezeki baik, perangi setan yang menggoda kita untuk malas dan enggan berikhtiar. Karena rezeki tidak turun begitu saja dari langit tanpa ikhtiar. Nomor 10. Waktu mustajab untuk berdoa. Amr ibn Abbasah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, malam apakah yang paling didengar? Rasulullah SAW menjawab, tengah malam terakhir, maka sholatlah sebanyak yang engkau inginkan. Sungguhnya sholat waktu tersebut adalah maktubah, masyudah, waktu yang apabila bermunajat maka Allah menyaksikannya, dan apabila berdoa maka didengar doanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nomor 11. Meraih kesehatan jasmani. Sehat dengan sholat. Sudah banyak literatur yang mendukung pernyataan ini. Sholat adalah sejumlah gerakan yang melibatkan otot-otot anggota tubuh tertentu, sehingga memberi kesempatan pada organ-organ tertentu dalam tubuh melakukan perbaikan. Belum lagi kondisi jiwa yang hampir menyerupai meditasi. Pemusatan pikiran yang bisa menyehatkan jiwa pun dilakukan saat sholat yang khusyuk. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian bangun malam, sebab hal itu merupakan kebiasaan orang-orang salih sebelum kalian. Wahana pendekatan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, penghapus dosa dan pengusir penyakit dari dalam tubuh. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sholat tahajud juga memiliki manfaat yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa ayat dan hadis telah mengklaim bahwa sholat tahajud mencegah datangnya penyakit dan menyembuhkan penyakit. Ilmuwan berhasil mendapatkan kaitan mengenai hal ini dengan kesehatan. Pada waktu seperti malam terakhir, temperatur tubuh manusia akan turun hingga titik terendah. Di waktu itu sistem imun diproduksi dengan lebih baik, menggantikan imun lama yang sudah lelah melawan penyakit. Jika kita melakukannya setiap hari, maka kita dijamin jadi orang yang sehat. Perintah untuk tidur sebelum tahajud juga terbukti bermanfaat. Ilmuwan menemukan bahwa ketika bangun tidur di malam hari, otak manusia bergetar pada gelombang alfa dan theta, yakni gelombang yang dikaitkan dengan pengalaman spiritual. Pada tingkat aktivitas ini, manusia paling mudah masuk ke pikiran superconscious, lawan dari subconscious atau alam bawah sadar. Kita menjadi sangat rileks dan fokus karena tubuh kita mengeluarkan hormon bahagia dalam jumlah yang banyak. Perasaan tenang ini menyebabkan tubuh kita beristirahat dan tidak ada otot yang berkontraksi kecuali otot involunter. Artinya pembuluh darah akan lebih lebar dan darah mengalir lancar. Nomor 12. Penjaga kesehatan rohani. Allah SWT menegaskan bahwa orang yang sholat tahajud akan selalu mempunyai sifat rendah hati dan ramah. Ketenangan yang merupakan refleksi ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat. Allah berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik, dan orang yang melewati malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Quran Surat Al-Furqan ayat 63-64. Orang yang memiliki kesehatan rohani yang lebih bagus mampu menyikapi kondisi rezekinya dengan bijaksana. Orang ini tak pernah berhenti bersyukur, bahkan saat kesulitan datang menderanya. Orang seperti inilah yang mendapatkan rezeki yang berkah. Demikianlah penjelasan mengenai 12 alasan mengapa sholat tahajud dapat melancarkan rezeki kita. Semoga melalui penjelasan ini kita semakin termotivasi lagi untuk tetap terus mendirikan sholat tahajud disertai dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, semata-mata mengharap rahmat dan ridho Allah SWT. Semoga Allah SWT mengabulkan segala doa-doa kita dan mewujudkan segala apa yang kita cita-citakan. Amin ya robbal alamin.